Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan mahasiswa semester 3, untuk pertemuan kali ini saya eh, buat dalam video ya, nanti bisa ditonton mungkin berkali-kali juga. Mungkin kita langsung saja ke materi pertama yaitu dasar desain grafis. Ini adalah materi pertemuan ke-6, pertemuan terakhir sebelum kalian UTS minggu depan ya. Tujuan pembelajarannya itu mahasiswa mampu mengoperasikan perangkat lunak desain grafis dasar untuk membuat karya visual sederhana. Oke. Nah, pertama dari konsep menuju eksekusi digital. Pada 5 pertemuan pertama kita mempelajari bahwa bahan baku dan resep desain yaitu unsur komposisi warna dan tipografi. Sekarang saatnya menggunakan dapur sesungguhnya yaitu perangkat lunak desain grafis. Graphic design software, seorang praktisi bisnis digital tidak hanya dituntut untuk memiliki ide promosi yang brilian, tapi juga harus mampu mengeksekusi ide tersebut menjadi karya visual nyata yang siap didistribusikan ke berbagai saluran digital, seperti media sosial, website, ataupun marketplace. Nah, pemahaman tentang teori marketing bagus, tapi kalian juga harus paham bagaimana cara menyalurkannya ke dalam sebuah bentuk visual ya. Jadi ada di sini kita sebut dapurnya ataupun aplikasinya yang memang bisa memvisualisasikan ide-ide kita dalam membuat marketing itu memahami format digital dasar, ada vektor dan bitmap. Sebelum membuka perangkat lunak apapun, mahasiswa wajib memahami dua jenis format grafis digital utama. Pemahaman ini untuk perangkat lunak mana yang harus dipilih untuk satu suatu project desain ya. Nah, ini fitur pembedaannya vektor terbentuk dari perhitungan matematis garis kurva dan poligon. Bitmap terbentuk dari kumpulan titik-titik warna pixel pada sebuah grid. Nah, tuh. Kualitas skala tidak akan pecah, akan pecah. Oh. Peruntukan utama pembuatan logo, icon antarmuka ini mah manipulasi fotografi dalam bitmap. Contoh formatnya AI, GPS, SVG, CDR, kalau ini ZVG, VNG, GIF, TIFF. Nah, ininya terus perangkat lunak standarnya Adobe Illustrator, CorelDRAW, Affinity Design ya. Oh, ini Adobe Photoshop, GIMP, dan Photopea. Oke, untuk pengenalan anatomi antarmuka, user interface, perangkat lunak, meskipun ada berbagai macam aplikasi desain, hampir semua perangkat lunak desain standar industri memiliki tata letak antarmuka yang serupa. Mahasiswa perlu mengenal 4 area kerja utama, yaitu Canvas, Workspace ya. Kalau Canvas nah ini sebutnya Workspace. Area kerja atau area kosong di tengah layar tempat kita membuat desain. Ya, mungkin background yang bisa dikatakan seperti itu. Bukan background. Kalau kanvas, eh, kertasnya lah. Kalau menurut kita, kalau background nanti yang ada di dalam kertas itu, di dalam kanvas itu ya. Tempat kita membuat desain untuk kebutuhan digital ukuran kanvas diukur dalam satuan pixel ya. Misalnya 1080 pixel untuk feed Instagram itu biasanya yang 1:1, 1.2, 1 biasanya rasio itu kalau 1080 kali 1080 pixel. Toolbar kotak alat biasanya berada di sisi kiri layar berisi alat-alat untuk membuat, memilih, dan memodifikasi elemen. Alat wajib yang harus langsung dikuasai, move tool, selection tool. Nah, untuk memindah atau mengubah ukuran elemen.
Type tool untuk memasukkan teks typography, Shape tool untuk membuat bentuk dasar, persegi, elips, ataupun garis. Ya, ini mah udah tahu kalian pasti. Terus, properties control panel untuk pengaturan, ya, untuk ngatur apa aja, mengubah warna garis luar, tuh, atau mengatur kesejajaran. Layer panel, panel lapisan, dia adalah konsep terpenting dalam perangkat lunak design. Ini kalau ini untuk pemahaman color draw ya. Oh, Photoshop ini adalah konsep terpenting dalam perangkat lunak desain. Layer ibarat tumpukan kaca transparan, objek yang berada nih. Kalau layer itu biasanya apa sih? Ada beberapa layer. Nanti kalian tumpuk-tumpukin mana yang paling atas, mana yang paling bawah. Nanti disesuaikan. Kadang kan ada tulisannya yang menutupi gambar, ada gambar yang menutup tulisan. Nah, itu disebutnya tumpukan layer. Ekspor karya membuat desain adalah satu hal, tetapi menyimpannya dalam format yang tepat agar bisa digunakan dalam promosi digital ada keterampilan wajibnya. Save as, wah gampang itu namanya. Menyimpan file mentahnya agar bisa diedit kembali di kemudian hari. Nah, ini contohnya pengeluaran karyanya. Nah, gunakan JPG untuk foto atau desain dengan banyak warna yang butuh ukuran file kecil agar website tidak lambat memuat loadingnya. Gunakan jika desain membutuhkan latar belakang transparan seperti logo atau ditaruh di atas foto lain atau gas. Nah, tahu kan bedanya JPG dan PNG ya? Nah, oke, untuk dasar desain grafis hanya segitu. Ini mah hanya sedikit pemahaman tentang pola kerja di aplikasi ya. Canva hampir sama seperti ini juga ya. Kita lanjut ke desain branding digital. Nah, integrasi elemen garis dan persiapan evaluasi tengah semester. Mahasiswa mampu merancang identitas visual merek yang utuh, mencakup logo, warna, tipografi, dan elemen garis lainnya. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk mampu mengomunikasikan ide desain tersebut melalui presentasi kreatif dengan tetap menunjukkan etika profesional serta menjunjung tinggi integritas dan keaslian karya visual yang dihasilkan ya, dengan etika profesional dan menjunjung tinggi integritas dari keaslian. Jadi the copyright ya, jangan comot punya orang, apalagi logo itu, penting. Oke, pengantar kekuatan konsisten visual, identitas merek yang sukses tidak dinilai dari seberapa bagus logonya berdiri sendiri, melainkan dari bagaimana logo, warna, dan tipografi bekerja sama cara harmonis. Ya, bekerja sama secara harmonis, integrasi elemen garis bertujuan yang menciptakan konsistensi visual. Oke. Nah, jadi logo tuh nggak mungkin berdiri sendirinya, harus ada keselarasan antara logo, warna, tipografi, ya, terus logonya juga gitu. Jadi penggunaan warnanya dengan tipografinya itu harus pas, harus match, ya. Logo lookup istilah yang digunakan untuk menyebut susunan akhir dari berbagai elemen logo, misalnya gabungan antara icon, simbol, dan teks, nama, merek, dan tagline. Memastikan proporsi jarak dan ukuran antara elemen ini sudah seimbang dan terkuncinya, jangan terlalu rapat, apalagi terlalu jauh, nanti juga gak nyaman dilihat mata, harus pas.
Nah, terus elemen grafis pendukung, super grafik atau pattern. Pattern. Selain logo utama, identitas merek seringkali dilengkapi dengan elemen garis tambahan berupa pola pattern, ilustrasi, atau bentuk geometris khusus yang diambil dari anatomi logo. Elemen ini berfungsi sebagai penghias latar belakang atau berbagai aset visual digital yang kemudian di kemudian hari. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan belakang logonya. Ini logonya, background, dan ini tulisannya. Ya, ini dibuat match dari tipografinya, atasnya Politeknik sampai sini sampai M, kampus Dua Sukaraja diselesaikan sampai ujung. Ya, ini memang sengaja digunakan seperti ini. Ya, oke, lanjut. Visual konsep menggunakan mockup digital agar sebuah desain identitas merek dapat dipahami dan diapresiasi oleh klien atau audiens. Desain tersebut harus divisualisasikan dalam konteks dunia nyata atau ruang digital. Nah, fungsinya yaitu model visual atau replika dari sebuah produk atau antarmuka digital, mengaplikasikan logo antara logo datar dua dimensi ke dalam bentuk mockup atau memberikan gambaran realistis tentang bagaimana desain tersebut berfungsi di lapangan. Ya, ini fungsinya. Terus contoh aplikasi mockup digital, tampilan antarmuka, user interface, aplikasi mobil di layar smartphone, desain foto profil dan simulasi feed media sosial. Nah, itu harus dicek dulu ya, bagus apa tidaknya gitu. Terus header atau banner pada sebuah website, kop surat digital, kartu nama atau simulasi kemasan produk fisik jika relevan dengan model bisnis fiktif yang dipilih. Nah, ini juga relevan. Ya, jadi dari bentuk desain yang eh, sudah kalian buat itu bagus nggak nantinya tampilannya gitu untuk di aplikasi mobile ataupun di smartphone ataupun di media sosial di Instagram, di Facebook, atau di TikToknya ya. Eh, harus ini harus dicoba dan disimulasikan ya. Terus desain foto profil, simulasi feed media sosialnya. Terus untuk header atau banner pada sebuah website misalnya. Ini kalau kalian menggunakan website, kalau hanya di media sosial saja, mungkin cukup untuk foto profile ataupun sekali-kali dicoba di post di feed. Gimana terlihatnya seperti apa nanti ya. Oke. Etika profesional, integritas karya. Sebelum mempresentasikan hasil kerja, sangat penting untuk meninjau kembali aspek etika desain, keaslian karya. Oh, ini harus asli karyanya, bukan jiplakan ataupun copyright ataupun ngambil punya orang. Ngambil punya orang misalnya ganti nama gitu. Wah, bahaya kalau itu sudah masuk ke apa namanya? Haki ya, hak cipta. Terus kamu gunakan untuk usaha kamu. Nah, itu kalau dia ini bisa jadi tuntutan nantinya. Nah, makanya mahasiswa wajib menjunjung integritas dan keaslian karya visual yang dihasilkan. Penggunaan referensi dari mood board diperbolehkan sebagai inspirasi, tetapi menjiplak secara utuh bentuk logo atau tata letak dari internet adalah pelanggaran etika profesional dalam proses desain. Tidak boleh, ya. Tanggung jawab hak cipta memastikan bahwa semua aset pihak ketiga yang digunakan dalam presentasi seperti font dari Google, font atau foto pendukung memiliki lisensi bebas komersial atau telah dikreditkan dengan benar. Nah, kalau memang berbayar ya harus bayar. Jangan sampai kalau nggak berbayar misalnya screenshot aja ambil, terus jadiin logo kamu misalnya. Di Canva juga kan ada yang berbayar, ada yang ini ya, yang gratis. Nah, kalau yang gratis atau bebas komersial bisa digunakan. Kalau yang memang berbayar ya memang harus berbayar, ya. Jadi harus teliti, bertanggung jawab menciptakan identitas visual merek.
Aktivitas kelasnya libur, semoga eh, siap untuk menghadapi UTS minggu depan ya. Satu lagi, video marketing, strategi distribusi organik atau optimasi search engine optimize video. Tujuan pembelajaran, manusia memahami metrik utama yang digunakan oleh algoritma platform TikTok, Instagram, YouTube untuk merekomendasikan video. Mahasiswa mampu menerapkan teknik SEO Search Engine Optimize, khusus video pada judul, caption, teks di layar, dan hashtag. Mampu menyusun strategi peluncuran video online termasuk penentuan jadwal tayang dan manajemen interaksi awal. Ya, nah ini algoritma bukan sebuah misteri, ia adalah sistem yang matematis yang dirancang untuk satu tujuan utama, membuat pengguna bertahan selama mungkin di dalam aplikasi. Jika video kita membantu platform mencapai tujuan tersebut, algoritma akan mendistribusikan video kita secara masif. Ya, metrik kinerja utamanya key performance indicator bagi algoritma yaitu watch time, waktu tonton, terus completion rate, tingkat penyelesaian. Jadi kalau video kamu misalnya di TikTok main panjang semenit, 2 menit, cuma ditontonnya 30 detik. Berarti conversion rate-nya rendah ya, karena tidak sampai selesai. Jadi algoritma itu tidak akan merekomendasikan lagi video kamu. Jadi ya wajar kalau kalau viewsnya hanya nyampe 200 misalnya gitu ya. Karena memang kontennya tidak menarik berarti buat ditonton sampai selesai. Nah, itu ini adalah metrik atau raja. Algoritma lebih menyukai video yang ditonton sampai habis atau bahkan diulang atau looping daripada video yang hanya mendapat banyak like tapi diabaikan di detik-detik awal. Ya, hanya jangan terlalu panjang bikin video, yang penting mah ditonton habis. Makanya TikTok itu disarankan itu 30 detik, 15 detik itu udah ya, karena apa, tontonannya sampai selesai. Terus save, simpan, share, bagikan. Save menunjukkan bahwa konten memiliki nilai edukasi atau referensi jangka panjang. Algoritma menilai sebagai konten berkualitas tinggi kalau di save. Kalau di save menunjukkan bahwa konten sangat eh, relatable atau relevan atau menghibur sehingga pengguna ingin teman mereka ikut melihatnya. eh, Potensi viralitas tinggi. Komen atau like berada di hakim metrik yang lebih rendah dibandingkan share dan save, namun tetap penting untuk menunjukkan adanya interaksi dua arah. Tuh, fundamental SEO, Search Engine Optimize Video, mengubah video menjadi mesin pencari. Ini platform yang digunakan itu YouTube, TikTok. Ini fungsi menjadi mesin pencari SEO-nya. Banyak Gen Z kini lebih suka mencari tutorial atau review produk langsung di TikTok dibandingkan di Google. Oleh karena itu, optimasi kata kunci keyword sangat krusial. Ya, misalnya kamu ingin ngasih tahu tutorial hijab, tutorial memakai hijab. Nah, itu kan awalnya juga ada tutorialnya. Ataupun kalian jualan produk sepatu, harganya terjangkau gitu. Jangan murah ya, terjangkau. Misalnya sepatu lokal terjangkau, berkualitas misalnya. Nah, itu kan SEO search engine. Jadi setiap kata yang kalian masukkan itu nanti akan jadi kata kunci ya, keyword. Nah, nanti ada aplikasi untuk mengecek kata kunci seperti itu, nanti ada di YouTube. Di sana kata kunci ini bagaimana nih, eh, bagus nggak, terus persaingannya seperti apa. Misalnya di YouTube ataupun di Google kamu punya beberapa kata kunci, eh, punya keyword, terus kamu cek di aplikasinya apa ya, Rasmus atau apa saya lupa, dicek. Nah, nanti keluar kata kunci kamu kuat cuman persaingannya banyak misalnya. Contohnya seperti apa biasanya yang memang kata kuncinya sedikit ya, misalnya sepatu terjangkau. Nah, itu eh, kompetitornya banyak. Jadi itu mah tergantung kamu punya budget. eh, Bagaimana, kalau budget kamu besar
itu bisa dikerjakan. Kalau tidak, ya sayang gitu. Kalau untuk dipasangin iklan itu kemungkinannya kecil. Jadi kalian udah kalah dengan brand-brand besar. Nah, tempat strategis untuk menanamkan kata kunci, spoken keyword, kata yang diucapkan. Ya, algoritma platform secara otomatis mentranskrip audio video kita jika target kita adalah audiens yang mencari sepatu kanvas. Pastikan talent di video secara eksplisit mengucapkan kata sepatu kanvas lokal terbaik. Nah, itu ini secara kata yang diucapkan ya, spoken keyword gitu. Ini harus ada. Jadi bukan teks saja, kata-kata yang terucap dari mulut pun itu harus ada kata kuncinya. Harus sama nanti dengan teksnya juga. On-screen tag asli dalam video, teks yang diketik menggunakan fitur bawaan platform, tag asli TikTok atau Reel dapat dibaca oleh algoritma. Nah, ya memang editing itu bagusnya dilakukan di platform masing-masing ya. Kalau di TikTok, di Reels gitu kan, itu ada buat editnya. Karena algoritmanya itu akan lebih mudah membaca teks yang kita buat, judul pancingan, atau membuat kata kunci. Nah, gitu. Nah, ini baru caption atau deskripsi. Caption yang membuat kata kunci turunan, long tail keyword. Jangan hanya menulis keren nih, ya, tapi digunakan kalimat informatif seperti rekomendasi outfit ngampus pakai sepatu kanvas lokal dari Aero Street yang nyaman buat jalan jauh. Nah, ini deskripsi agak lebih panjang, tapi usahakan jangan berbelit-belit. Gitu. Jangan yang rekomendasi apa ya buat kampus. Oh iya, outfit ngampus. Nah, itu berbelit-belit langsung aja rekomendasi outfit ngampus pakai sepatu kanvas lokal. Dari mana? Dari Aerostrip yang nyaman buat jalan jauh. Nah, itu udah mewakili semua buat outfit kampus, sepatu kanvas, brandnya Aerostrip, dipakainya nyaman, apalagi buat jalan jauh. Nah, gitu. Semua informasi yang dibutuhkan itu udah ada, walaupun dalam satu kalimat ini ya. Rename file sebelum upload oh ya, ini penting nih. Saya suka lupa kalau saya. Praktik SEO tingkat lanjut, ubah nama file video asli di perangkat misalnya. Nah, ini menjadi rekomendasi sepatu kanvas lokal MP4. Nah, sebelum diunggah ke YouTube atau platform lainnya. Ini jujur saya sering lupa ini. Dan upload aja. Nah, tapi sebenarnya ini penting. Ini bisa mendukung ke semua ini. Ya. Jadi nggak pusing lah algoritma nyari-nyari keywordnya. Nah, pengendalian audio mikrofon eksternal ada kewajiban. Mikrofon bawaan ponsel memang terlalu banyak kebisingan ruangan, betul. Noise ya. Oh, clip on mic atau shotgun mic terjangkau untuk voice over atau dialog langsung ya harus makan. Kalau memang sudah konten secara apa namanya aktif ya usahakanlah beli mikrofon yang harga 100-200 juga ada. Tapi efektif itu bisa meredam ini noise kebisingan ya. Ya, cek aja nanti fiturnya yang memang bisa meredam noise. Tujuannya apa? Suara kalian kalau ngomong langsung itu lebih jelas. Kecuali kalian bikin videonya yang memang ada voice overnya. Kamu bikin video aja dulu, suaranya hapus dalam video, terus kamu isi suara atau voice over. Nah, itu beda lagi ya. Kalau kau pakai handphone voice over bisa, mungkin kamu harus di tempat yang hening, tenang, tertutup, nah baru dikasih voice over. Kalau di voice overnya agak-agak bising juga nggak bagus juga ya. Terus mengurangi echo atau gema jika terekam di ruangan kosong, suara akan memantul. Oh, akali dengan menaruh karpet, selimut, atau gorden untuk menyerap suara. Ya, nah ini strategi peluncuran, jam tayang, dan momentum interaksi awal. Menemukan waktu tayang terbaik biasanya jam-jam sibuk bukan sibuk kerja ya
jam-jam istirahat misalnya gitu. Istirahat kita nih kalau pulang kerja jam berapa nih? Misalnya jam 7, jam 5 sore, terus waktu istirahat, makan siang. Misalnya kan itu sampai scroll-scroll media sosial kayak gitu. Nah, tuh. Tapi ya kembali lagi kepada cara kalian menargetkannya. Apakah ini cara terbaik, Pak? Belum tentu. Kadang kalian post di jam eh, yang post jam sibuk kerja juga kalau kualitas kontennya bagus, viral juga. Kalau ini tujuannya apa? Supaya rentan waktu posting kalian itu cepat. Maksudnya teh, kalau kalian posting di jam 9 nih orang pada kerja, nunggu sampai jam 12 itu kan lama. Jadi nanti akan tertumpuk oleh konten-konten yang baru. Kalau algoritma kan akan merekomendasikan konten-konten yang fresh ya, baru post gitu. Nah, nanti kembali lagi ke kontennya. Kalau kontennya bagus, relevan, memang disukai oleh audiens, itu akan cepet. 200 naik ke 500 naik ke 1000, nah gitu. Tapi kalau konten kalian yang dipost jam 9 bagus juga tidak menutup kemungkinan itu juga bisa viral sebenarnya. Cuman eh, ini menjaga di mana konten kamu tidak terlalu bagus, mungkin viewsnya bisa lebih baik di jam-jam sibuk seperti ini. Jadi kembali lagi ke konten, jadi kontennya memang harus bagus. Ya, first house rule, algoritma akan menguji video ke kelompok kecil audiens pertama, no kan? Biasanya mengikuti pengikut setia jika respon kelompok kecil ini bagus, menonton sampai habis dan berinteraksi, algoritma mendorong ke kelompok yang lebih besar. Nah, gitu. Jadi dari kecil dulu, kelompok kecil dulu, misalnya 100, 200, ke 500, nanti ke 1000 gitu. Nah, gitu pola 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 algoritma seperti itu. Pancing interaksi pertama membuat video harus siap membalas komentar secepatnya dalam 1 jam pertama. Membalas komentar dengan pertanyaan balik, kalau kamu lebih suka model yang mana? Nah, akan memicu balasan beruntun yang menguntungkan skor interaksi algoritma. Oh, semakin banyak interaksinya, itu semakin bagus. Algoritma juga akan semakin merekomendasikan video kamu. Ya, tugas nggak usah lah. Dan minggu depan kalian mau UTS ya. Sampai ketemu nanti minggu depan. Oke, demikian video yang saya buat. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan secara personal ataupun secara general, ya, karena manusia tempatnya salah. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.